Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dila Octavia, mahasiswa MPI semester 6 dengan NIM 2522006. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Teknologi Pendidikan Islam mengenai rancangan Teknologi Pendidikan Islam. Rancangan Teknologi Pendidikan Islam yang saya buat, yang pertama mengenai materi pembelajaran tentang tata cara wudhu untuk mata pelajaran fikih ibadah kelas 1 atau juga mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, siswa mampu memahami tata cara wudhu secara benar sesuai syariat Islam, dan yang kedua, siswa mampu mempraktikkan wudhu dengan benar. Nah, adapun tingkatan tujuan dalam penentuan tujuan ada mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, serta menciptakan. Nah, di sini saya memilih dua tujuan, yaitu memahami dan mempraktikkan. Konteks nilai-nilai Islam dalam penentuan tujuan ini adalah tujuan pembelajaran pertama, yaitu agar siswa mampu memahami tata cara wudhu secara benar sesuai syariat Islam. Sangat relevan jika dikaitkan dengan surat Al-Ma'idah ayat 6. Ayat ini secara tegas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan wudhu sebelum melaksanakan sholat dengan cara membasuh wajah, tangan sampai ke siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Dalam konteks nilai keislaman, ayat ini menegaskan bahwa wudhu bukan sekedar ritual fisik, tetapi merupakan bentuk kesucian yang diwajibkan sebagai syarat sahnya ibadah sholat. Nah, dengan memahami ayat ini, siswa diajak untuk menghayati bahwa tata cara wudhu yang benar adalah bagian dari ketaatan pada perintah Allah yang membawa kebersihan lahir dan batin. Pemahaman ini menjadi landasan agar siswa tidak hanya tahu prosedur wudhu secara teknis, tapi juga memahami hikmah dan nilai spiritual di baliknya, sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam melalui Al-Quran. Nah, tujuan yang kedua yaitu agar siswa mampu melakukan atau mempraktikkan wudhu dengan benar, seperti contoh nyata yang diberikan Rasulullah SAW dalam berwudhu yang mengajarkan langkah demi langkah agar umatnya bisa meneladani dan melaksanakannya dengan tepat. Rasulullah SAW secara rinci menunjukkan tata cara wudhu yang sempurna kepada para sahabatnya. Contohnya, beliau membasuh wajah, kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan melakukan semuanya dengan tertib dan penuh perhatian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Ali agar menyempurnakan wudhu dengan sebaik-baiknya karena wudhu adalah separuh dari iman. Ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan wudhu dengan benar. Nah, kemudian strategi yang dipakai dalam materi ini yaitu yang pertama expository dan yang kedua SPI. Nah, expository untuk merealisasikan tujuan memahami, karena penyampaian materi pembelajaran ini dilakukan oleh guru kepada siswa. Nah, sedangkan SPI, inquiry, untuk merealisasikan tujuan mempraktikkan, karena berpusat pada siswa, di mana siswa nantinya akan praktik wudhu. Nah, landasan nilai-nilai keislaman dari strategi ini adalah Rasulullah SAW sering menggunakan metode expository dengan memberikan penjelasan langsung dan demonstrasi tentang cara wudhu secara rinci dan sistematis. Misalnya, beliau mengajarkan Sayyidah Khadijah cara wudhu dengan memperagakan langkah demi langkah sesuai tuntunan malaikat Jibril. Nah, pendekatan ini menanamkan nilai ketaatan dan pemahaman syariat yang benar, sebagaimana Rasulullah menyampaikan ajaran dengan jelas agar umatnya dapat mengikuti dengan tepat. Strategi expository dalam pembelajaran modern meniru cara ini dengan menyampaikan materi secara terstruktur dan menggunakan media seperti video tutorial agar siswa memahami tata cara wudhu yang benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, strategi SPI inquiry yang berpusat pada siswa dengan metode latihan sangat berkaitan dengan cara Rasulullah dalam mengajarkan umatnya melalui pendekatan aktif dan interaktif. Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan ilmu secara satu arah,
tetapi juga mendorong para sahabat untuk bertanya dan memahami ajaran Islam secara mendalam melalui dialog atau diskusi. Nah, dalam konteks pembelajaran, strategi inquiry mengajak siswa untuk aktif mencari tahu dan mempraktikkan tata cara wudhu secara langsung melalui latihan. Mirip dengan bagaimana Rasulullah mengajarkan wudhu dengan memperagakan langkah demi langkah dan membimbing sahabat agar mereka dapat meneladani dan melaksanakan dengan tepat. Nah, kemudian yang keempat yaitu metode. Metode yang digunakan yang pertama yaitu demonstrasi dan yang kedua latihan. Metode demonstrasi ini untuk merealisasikan strategi ekspositori, karena ekspositori ini berpusat pada guru. Dengan metode demonstrasi ini guru dapat menjelaskan dan memberi contoh tata cara wudhu yang benar. Nah, yang kedua yaitu latihan. Nah, latihan ini untuk merealisasikan strategi SPI inquiry, karena SPI ini berpusat pada siswa. Nah, dengan metode latihan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan wudhu secara langsung dengan bimbingan guru, memperkuat pemahaman dan keterampilan praktis. Nah, proses ini juga membuka ruang bagi siswa untuk bertanya dan mendapatkan koreksi dari guru sehingga pembelajaran menjadi interaktif dan mendalam. Nah, kemudian yang terakhir yaitu media. Media yang digunakan dalam materi pembelajaran ini yaitu video tutorial wudhu. Nah, media video tutorial yang dibuat dengan menampilkan langkah-langkah wudhu secara visual dan runtut yang membantu siswa untuk memahami tata cara wudhu sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan syariat Islam. Nah, dalam pembuatan video tutorial wudhu ini tentu juga memperhatikan etika-etika Islam. Nah, video tutorial harus menghindari konten yang bertentangan, seperti menampilkan aurat yang tidak sesuai syariat. Nah, konten juga harus disajikan dengan cara yang sopan, santun, dan menghormati nilai-nilai Islam. Nah, konten video ini juga harus berdasarkan sumber yang pasti, seperti Al-Quran, hadis, dan maupun fatwa ulama yang terpercaya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.